atau ada pertanyaan? Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Waktu ulangnya dalam cerita anak yang hilang itu tokoh ulamanya sama. Bapak kita merasa kurang hati kepada anaknya. Ini tadi saya hanya nyebut satu contoh. Jadi ada 3, Bapak, bungsu, sulung. Nah, untuk membaca cerita, memang kita harus pinggirkan dulu yang bab 5, ayat 1 dan 2 ini. Jadi belum bicara Bapak ini melambangkan siapa, ini melambangkan siapa, enggak, bukan begitu. Itu enggak dulu. Kalau itu nanti, kalau pas baca perumpamaan. Jadi kita memperlakukan, ya, perumpamaan ini sebagai cerita. Jadi membacanya ya seperti membaca cerita. Iya, Pak. Nah, itu minggu depan. Sabar Pak, nanti juga nyampe. Saya kasih tahu dikit aja Pak. Jadi ya itu nanti di lingkungan Bapak Ibu kalau misalnya gini ya, ada 3, 4, 5 orang dari satu lingkungan, Bapak Ibu sudah bisa menguasai pertemuan. Maksudnya seluruh umat bisa diajak dengan metode ini. Tapi kalau sendirian, tantangannya lebih serius. Nah, di lingkungan ada banyak yang lebih pinter dari semuanya. Di lingkungan ada orang-orang yang lebih pintar dari semua, sehingga kalau mendengar metode ini dan itu tidak mau. Pokoknya saya mau ngomong. Namanya sharing ya harus pengalaman. Nah, itu tapi kalau sendirian bisa jadi harus berhadapan dengan situasi begitu. Sekarang misalnya begini ya, kalau di lingkungan Bapak Ibu seperti ini tadi, ini kan sudah sharing. Sharingnya bukan sharing pengalaman, sharingnya sharing pemahaman. Jadi firman ini pesannya untuk saya apa? Saya. Jadi firman ini pesannya untuk saya. Jadi nggak usah ngomongin kita. Bapak Ibu tidak sedang berkhotbah, tidak sedang memberi umum. Ya, tapi sedang merenungkan firman, merenungkan bariku. Jadi saya berpikir, saya mendengar, saya merasakan, saya belajar. Nah, jadi saya nggak usah mikirin orang lain. Dalam hal ini silakan egois. Jadi kalau saya lihat, ini firman ini nanti lebih lanjut ya. Firman ini mengingatkan saya, ya. Mengingatkan apa? Saya nggak kayak anak bungsu itu. Salah, ngomong salah, tapi nggak nyesel. Pernah nggak Bapak mengalami itu? Ngaku, bagus ngaku. Ada ya, ada. Misalnya gini ya, firman ini mengingatkan saya salah, tapi kemudian saya bisa minta maaf, tapi saya tidak merasa bersalah, saya tidak menyesal, dan kemudian juga apa menyebutnya, nggak ngaku sebenarnya kalau salah, cuma menurut saya minta maaf. Jadi firman ini jadi menegur saya, gitu. Kemudian yang lain lagi, ini sesuatu yang bisa dikatakan sulit kan ya, berani menanggung konsekuensi dari tindakan. Tidak semua di antara kita diajari, berlatih, dan punya keberanian. Tapi firman ini mengingatkan saya, iya, saya berani ngomong, saya minta maaf karena saya salah. Tapi kalau diminta menanggung konsekuensi, seringkali saya lari. Jadi firman ini mengingat, menegur. Bisa nggak firman ini menghibur? Bisa. Berarti yang sudah saya lakukan selama ini benar. Ya, konsekuensinya kalau saya sudah salah sama istri saya, apa? Memori istri itu kan cakep sekali ya memori. Ingat terus.
itu ngomongnya kapan, di mana, pakai baju apa pas ngomong, nanti bisa diulang-ulang terus. Itu termasuk konsekuensi kan ya? Padahal itu konsekuensinya sederhana. Modalnya apa? Telinga. Tapi berani menanggung konsekuensi itu. Itu ya menghibur diri. Firman ini meneguhkan saya. Kalau saya salah, ya selama ini saya berani kok nanggung konsekuensi. Namanya nanggung konsekuensi ya nggak nyaman, tapi saya berani. Berarti saya sudah melakukan yang disampaikan Tuhan dalam perikop ini. Dan kemudian habis itu, ya firman ini jadinya meneguhkan saya. Bisa menghibur, bisa meneguhkan, bisa mengingatkan. Jadi lanjutannya begitu, gitu. Jadi sekali lagi ngomongnya diri sendiri terus ya. Akibatnya apa kalau udah begitu? Nanti bukan Bapak Ibu mengingat pesannya apa lalu saya harus melakukannya bagaimana, malah bukan begitu. Lama-kelamaan ketika bergaul dengan firman yang seperti ini, firman yang akan menuntun kita untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Maka saya tidak akan mengajak Bapak Ibu setelah membaca ini niatnya mau apa. Saya nggak akan ngomong begitu, saya tidak akan ngajak Bapak Ibu lakukan itu. Kalau di pertemuan di bulan kitab suci nasional selalu ada itu, iya kan? Ini apa? Membangun niat. Tapi tahun depan enggak dihapus sama Romeus. Oh gitu. Ya begitu. Nanti lanjutannya kalau berdoa gitu ya. Berdoanya bisa saya mohon kepada Tuhan supaya saya berani menanggung konsekuensi. Kemudian bisa juga saya mengucap syukur, firman ini meneguhkan saya. Meneguhkan bagaimana? Ya, saya itu tadi diteguhkan karena saya kalau bersalah sudah berulang kok saya berani ngaku salah. Sudah berulang kali kok saya menyesal. Ada kok hal yang memang saya sesali benar karena saya melakukan kesalahan. Jadi firman ini saya bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah meneguhkan kami dengan firman. Apa yang selama ini sudah saya kerjakan, Engkau menyatakan bahwa yang sudah kami lakukan itu benar. Doanya nggak usah panjang-panjang dan tetap setia kepada teks. Jadi dari teks ketemu pesan, dari pesan ketemu doa. Kalau latihannya begini, pinter berdoa semua. Yakin dan ingat ya, doanya nggak menyangkut soal-soal duniawi. Doanya akan menyangkut apa menyebutnya ya, kebersihan hati, kebersihan jiwa, dan menyangkut apa lebih lanjut hal-hal yang menyangkut kerohanian kita. Begitu Pak. Jadi mungkin juga nggak sekali belajar langsung bisa karena Bapak Ibu biasa mempelajari yang memusing-musingkan kan ya. Ini diajak belajar yang gampang malah mikirin yang sulit. Baik, sekarang ada lagi? 2 Makabe. Kalau nggak ada 2 Makabe bab 6. 2 Makabe bab 6. Kalau mau paham sungguh-sungguh latar belakangnya, Bapak Ibu harus baca ayat 1 sampai dengan 17. Kemudian cerita yang saya maksudkan tadi itu ada di ayat 18 sampai dengan 31. Itu ceritanya. Nah, sekarang begini dulu. Ini situasinya orang-orang Yahudi ada dalam situasi penjajahan. Penjajahannya tidak hanya soal politik, tapi juga soal keagamaan. Orang Yahudi dipaksa meninggalkan agama mereka, dipaksa untuk mengikuti cara hidup Yunani, budaya dari penguasa yang menjajah mereka. Mereka dipaksa untuk meninggalkan agama mereka. Anak-anak nggak boleh disunat, kemudian mereka tidak boleh baca Taurat yang ditemukan akan dibakar, gitu ya.
Dan karena mengikuti hukum Taurat, orang Yahudi kan nggak makan daging babi. Nah, penguasa Yunani itu senangannya daging babi. Jadi akibatnya apa? Orang-orang Yahudi dipaksa makan daging babi. Suster sulit kan ya membayangkan dipaksa makan daging babi. Padahal enak. Makanya dibilang sulit membayangkan. Makan daging babi kok dipaksa gitu ya. Enggak ada aja nyari kok. Nah, ini orang Yahudi ya. Makan daging babi itu sama dengan melanggar hukum Taurat. Melanggar hukum Taurat itu sama dengan melanggar perintah Tuhan. Kalau mereka dipaksa makan daging babi, itu artinya mereka dipaksa untuk melanggar perintah Tuhan. Nah sekarang Eleazar, perhatikan namanya ya, Eleazar. Nanti di kitab Makabi ada orang lain lagi namanya juga Eleazar. Tapi ini dulu, adalah seorang ahli Taurat yang utama. Ia sudah lanjut umurnya dan terhormatlah tampan rupanya. Sudah usia lanjut tapi masih cakep kan? Ia dibuka mulutnya dan dengan kekerasan, dibuka mulutnya dengan kekerasan, dan begitu dipaksa makan daging babi. Tetapi dengan mengutamakan kematian terhormat daripada hidup ternista, ia menuju tempat pukulan dengan rela hati. Setelah daging itu dimuntahkannya kembali. Gak usah ngomong sayang, gak usah. Dan demikian mestinya tindakan orang yang berani menolak apa yang bahkan karena cinta kepada hidup sekalipun tidak boleh dikejar. Tetapi para pengurus perjamuan kurban yang tidak halal menyendirikan Eleazar. Oleh karena sudah lama mereka kenal baik dengan orang itu. Lalu mereka mengajak dia untuk mengambil daging yang boleh dipakai dan yang dapat disediakannya sendiri, bukan daging babi yang ini ya. Cukuplah kalau dari daging kurban itu ia hanya pura-pura makan apa yang dititahkan raja. Dengan berbuat demikian, ia dapat meluputkan diri dari kematian dan mendapat perlakuan baik demi persahabatan di antara mereka. Tetapi Eleazar mengambil keputusan mulia yang pantas bagi umurnya, bagi kehormatan usianya, dan bagi ubannya yang jernih dan teramat mulia. Pantas bagi cara hidupnya yang jernih sejak masa mudanya, dan terlebih pantas bagi perundang-undangan suci yang diberikan oleh Allah sendiri. Dengan tegas dimintanya supaya segera dikirim ke dunia orang mati saja. Katanya, berpura-pura tidaklah pantas bagi umur kami, supaya jangan banyak pemudaku sesatkan juga. Oleh karena mereka menyangka bahwa Eleazar yang sudah berumur 90 tahun beralih kepada tata cara asing. Boleh jadi mereka aku sesatkan dengan berpura-pura demi hidup yang pendek dan fana ini. Dan dalam pada itu kuturunkan noda dan aib kepada usia. Kalaupun sekarang aku lolos dari dendam dari pihak manusia, tetapi tidak dapatlah aku melarikan diri dari tangan yang maha kuasa, baik hidup maupun mati. Dari sebab itu, dengan berpulang sebagai lelaki, aku sekarang mau menyatakan diri layak bagi usia. Dengan demikian, aku pun meninggalkan suatu teladan luhur bagi kaum muda untuk dengan sukarela yang mulia mati bagi hukum Taurat yang mulia dan suci. Setelah berkata demikian,
Eleazar segera menuju tempat siksaan. Adapun orang-orang yang mengantarnya ke sana merubah kesucian yang belum lama berselang, mereka taruh terhadapnya menjadi permusuhan. Itu dikarenakan oleh perkataan yang baru diucapkan Eleazar dan yang mereka pandang sebagai kegilaan belaka. Ketika sudah hampir mati karena pukulan-pukulan, maka mengaduhlah Eleazar, katanya, bagi Tuhan yang mempunyai pengetahuan yang kudus, ternyatalah bahwa aku dapat meluputkan diri dari maut, dan bahwa aku sekarang menanggung kesengsaraan hebat dalam tubuhku akibat deraan ini. Tetapi dalam jiwa aku menderita semuanya ini dengan suka hati karena takut akan Tuhan. Demikian berpulanglah Eleazar dan meninggalkan kematiannya sebagai teladan keluhuran budi dan sebagai peringatan kebajikan, tidak hanya untuk kaum muda saja, tetapi juga bagi kebanyakan orang dari bangsanya. Jelaskan ceritanya. Ceritanya ini tapi tragedi. Ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan cerita ini? Ada yang Bapak Ibu nggak pahami? Tragedi Musa Abu. Ada nggak? Dalam cerita ini kalimat demi kalimat, kata demi kata, ada yang nggak dipahami? Kalau Bapak Ibu ini sekali lagi tokoh utamanya cuma satu kan ya? Nah, ya Bapak Ibu akan fokus kepada tokohnya, apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan. Ini gampang kan, karena tokohnya cuma satu. Nggak usah ngurusi orang-orang yang menyiksa, udah biarin aja. Kalau Bapak Ibu saya minta untuk menceritakan dengan singkat tentang Eleazar, Bapak Ibu akan bilang apa? Langsung. Ada yang mau coba? Bukan, ceritakan dengan singkat. Ceritakan dengan singkat apa yang dilakukan, apa yang dikatakan Eleazar. Siapa yang belum pegang mic tadi? Ustaz. Kita coba ya membaca langsung, enggak pakai bahan bantuan buku tafsir atau apapun ya. Hanya dengan membaca teks saja. Coba ceritakan dengan singkat ya, jangan lebih panjang dan jangan lebih sulit dari teksnya. Apa yang dilakukan, apa yang dikatakan Eleazar dalam kisah ini. Ayo yang belum pegang mic, boleh naik ke mimbar sini juga, atau mau pilih kursi yang ini juga boleh. Kenapa? Bu Slamet. Bu Lilik mau silakan. Iya lah, jangan terlalu singkat. Kalau dari bacaan ini saya lihat Eleazar itu seorang yang taat pada imannya sampai dia teguh pada imannya, bahkan merelakan hidupnya sampai dia rela mati gitu loh demi mempertahankan imannya. Itu aja Pak. Yang lain silakan. Ibu kasih mic. Tadi suaminya Bu. Apa sih suster? Yang dapat saya ambil dari bacaan ini, Eleazar itu dia tidak mau berpura-pura, tidak mau mengikuti saran dari Panitia korban. Tidak mau mengikuti saran dari orang yang mau menyesatkan dia. Jadi gimana ya tadi?
Eliasar ini kan sudah dikenal sama pengurus perjamuan itu. Jadi karena dia orang yang baik gitu. Nah terus nggak mau bohong. Karena dikasih ke saya ya. Jadi Eliasar ini seorang ahli Taurat. Jadi dia digambarkan sebagai orang yang tampan dan ubannya aja berkilau, nggak kayak uban saya. Lalu dia dipaksa makan babi. Ya kita tahu kan makan babi itu hal yang tidak boleh, Najis. dimuntahkan. Lalu diambil. Nah, pengurus perjamuan ini karena kenal dengan Eliasar, rupanya ya kenal sudah lama. Akhirnya mau menyelamatkan Eliasar ini. Bagaimana kalau nanti kamu Eliasar berpura-pura saja, atau enggak kita sediakan daging yang tidak haram. Artinya dipilih daging selain daging babi, begitu kan kalau dari saya baca sepintas tadi. Bukan saya baca, saya dengerin pas saya tadi. Lalu, tapi ternyata Eliasar menolak. Eliasar menolak karena nanti orang akan beranggapan Eliasar tunduk kepada perjamuan yang dibawa oleh orang-orang Yunani tersebut. Jadi dia lebih memilih, lebih baik saya mati daripada nanti perbuatan saya ini dicontoh oleh anak-anak muda dari kaum Yahudi. Mungkin seperti itu sih yang saya tangkap tadi. Oke. Lanjut. Siapa lagi? Oh, kurang-kurangnya tadi yang mungkin perlu dipertegas. Yang sudah dibilang Pak Aristo, pura-pura. Yang ini ada daging babi, udah jangan makan. Daging kambing aja dah. Daging kambing. Lalu depan orang banyak dia makan daging kambing, tapi semua orang akan mengira ya dasar makan daging babi gitu. Itu pura-puranya begitu. Justru lihat-lihat kenapa mau bicara? Mari silakan. Ya. Cuman suruh cerita tentang Eliasar aja pengen ditulis di sini kok. Sepele kan, sederhana. Ini karena ini ceritanya tentang satu orang, Bapak Ibu lebih gampang kan mengamati. Nah, kalaupun tokohnya banyak, Bapak Ibu bisa fokus ke satu orang. Dan itu sudah bisa jadi materi, mau pendalaman Alkitab, mau memilih, jadi. Kemudian, sekarang ini sudah dua hal tadi yang diomongkan kan. Yang pertama itu tentang memilih untuk setia kepada perintah Tuhan, ya. Konsekuensinya mati daripada melanggar hukum Tuhan tapi hidupnya aman, nggak disiksa. Kemudian yang kedua bicara tentang ini, jangan sampai dia berpura-pura, tapi kepura-puraannya itu membuat anak-anak muda tersesat. Dan Bapak Ibu, ini jelas disebut di sini ya, Eliasar mau memberi teladan untuk anak-anak muda. Apalagi yang belum disebut? Apalagi yang belum disebut? Yang belum diceritakan. Dari ucapan Eliasar, perhatikan dari ucapan Eliasar. Ada yang belum disebut? Eliasar segera menuju tempat siksaan, berarti itu pergi sendiri ke tempat siksaan gitu. Iya, itu lihat konsekuensi keberanian dia. Terus apa lagi betul? Lolos dari dendam tapi tidak lolos dari mata Tuhan. Iya benar ya dia. Jadi kalau Eliasar itu pura-pura makan, nggak akan dia dipukuli, nggak akan disiksa. Tapi jangan berpikir Tuhan tidak melihat itu. Eliasar itu loh ahli Taurat dari kecil jadi dididik menurut perintah Tuhan. Umur sudah 90 masa mau meninggalkan perintah Tuhan lalu ya makan daging atau
berpura-pura. Terus apa lagi? Bagi menyatakan dirinya sebagai laki-laki. Wah, ini mau Bagi ya mau mati sebagai laki-laki. Kenapa? bagi Tuhan yang mempunyai pengetahuan yang kudus, ternyata bahwa aku dapat meluputkan diri dari maut dan bahwa aku sekarang menanggung kesengsaraan yang hebat dalam tubuh akibat gerahan itu, tetapi dalam jiwaku aku menderita, sementara itu dengan suka hati karena takut akan Tuhan. Kalimat itu kalau disederhanakan jadi keren kan? Dia disiksa, menderita pasti, tapi dia menanggung, mengalami semua itu dengan sukacita. Karena takut akan Tuhan. Kemudian yang lain lagi, udah habis, belum udah sebut Dia mau tetap mau teladan bagi yang muda. kesediaan untuk menjadi teladan itu. Dan kalau ini Eleazar jelas ya, mau menjadikan diri teladan, nggak kayak orang-orang Katolik gitu. Bilangnya garam, cahaya, suruh jadi teladan, lari cepet-cepet. Dan mengatakan apa? Aku nggak pantas, terus dan seterusnya ngomongnya. Kemudian, ya kalau yang saya amati dan saya senang mendengar cerita ini ya. Saya entah berapa kali saya dengar cerita ini, termasuk kalau di Perjanjian Lama ini cerita favorit saya senang baca. Berpura-pura itu nggak pantas bagi umur kamu. Iya. Jadi pantasnya umur berapa kalau pura-pura? Masa anak. Bukan sekedar pura-pura itu nggak pantas bagi orang yang usia lanjut. Orang itu kan bertindak menurut kepantasan kan. Suster mau nggak besok kalau pas break saya nggak merokok, suster? Pasti semua ngeliatin suster. Kenapa? Tidak pantas. Nah, akan ketemu nggak pantas, nggak sesuai dengan apa nyebutnya ya, jati diri. Dan Bapak Ibu, ini bukan contoh hanya untuk orang yang 90, tetapi berpura-pura itu nggak pantas bagi usia kami. Perhatikan saja, lihat lebih lanjut. Untuk saya yang nggak pantas itu apa saja pasti banyak teman-teman. Nah, kalimat ini menjadi sangat penting untuk saya karena mengingatkan saya akan jati diri, menyangkut umur, status, pekerjaan, macam-macam. Dalam diri saya itu melekat banyak identitas saya. Dan kemudian kalau saya bertindak tidak sesuai dengan identitas, tidak sesuai dengan jati diri, akan ada yang membuat kita nggak nyaman. Ibu ada yang umurnya 60 nggak? Udah. Ibu masih bisa senang sama cowok nggak? Saya tidak bicara tentang ibu ngomong apa enggak ya, tapi ibu seneng nggak ngeliatin cowok yang cakep gitu? Seneng banget. Yang saya tanya yang umur 60 emang umur berapa? Masih bisa bilang seneng, tapi kenapa nggak ngomong? Nah, sederhana kan memahaminya. Ya udah, ganti tanya sama suster aja ya. Suster seneng nggak lihat cowok cakep? Susah senang kan lihat drakor gitu. Jadi kalau bicara tentang itu tadi ya, ini saya senang, tapi saya tahu jati diri saya. Nggak mungkin mulut saya ngomong cowok itu kok cakep ya, apalagi kemudian bilang naksir. Nah, itu yang saya maksudkan. Itu yang kemudian membuat saya senang dengan kisah ini, dengan orang ini. Salah satu yang membuat saya senang karena itu tadi ucapan Eleazar yang mengatakan ini pura-pura itu nggak pantas buat umur kamu. Dan Bapak Ibu ternyata ada banyak kan yang kita bisa pelajari cuma dari satu cerita.
Nah kemudian satu hal lagi, membaca dengan benar, tekanannya benar, baik, itu sudah menolong orang untuk mengerti. Walaupun saya bacanya masih salah-salah tadi, saya nggak bisa ngasih contoh bacaan yang sempurna, tapi kalau tekanannya pas, pemenggalannya pas, itu yang mendengar akan lebih gampang mengerti. Tadi berasa apa? Cuma dibaca ini aja pada ngerti gitu kok. Pakai buku tafsir apa ini tadi? Nggak ada. Kalau cerita lebih gampang begini. Nah, cuma saya ngasih tahu ini latar belakangnya, baca ayat 1 sampai ayat ini ya. Tapi kalau cuma langsung dibaca, masa cuma disuruh makan daging babi aja nggak mau. Ya kalau nggak tahu melihat latar belakangnya ya komplain. Masa makan daging babi dipaksa? Makan daging babi sama dengan melanggar perintah Tuhan. Kalau nggak paham latar belakang ya akan sulit. Tapi sebalik lagi, ini membaca dengan baik, dengan benar, itu akan menolong yang lain untuk menolong yang mendengarkan dan untuk memahami. Tugas untuk yang berikut ya, ini sudah lebih maju tugasnya. Sekarang saya batasi ke barisnya ya, jangan kemudian minggu depan sudah datang loh ya. Jelaskan teladan Eleazar. Jelaskan teladan Eleazar. Menjelaskan ya 5 baris cukup. Hitungannya baris. Nggak usah semua ditulis. Nggak usah semua ditulis, satu teladan saja tapi dijelaskan. Jadi satu teladan saja tapi dijelaskan, bukan dikasih poin-poin banyak, bukan, tapi menjelaskan teladan. Bapak Ibu dengan gaya menulis sendiri, saya tidak akan memberi contoh ini kalimatnya harus begini-begini, enggak. Saya menikmati kok kalau saya mendengarkan Bapak Ibu bicara dengan gaya yang berbeda-beda itu. Beneran, saya nggak bohong. Maka tadi saya pesan baca yang ditulis, nggak usah terpengaruh pembicara sebelumnya. Berbeda gitu itu senang saya dengarnya. Selain hari lebih banyak, minggu depan lebih banyak lagi yang bicara ya. 5 baris ya. Kemudian buat doa berdasarkan itu, berdasarkan teladan Eleazar. 5 baris juga. Oh, itu kalau dibaca nanti seru itu. Tapi nggak usah ngomong selamat malam Bapak, itu nggak usah kan? Yang gitu-gitu nggak usah. Selamat malam Bapak, kami telah mendengar sedikit dari firman-Mu. Nggak usah ditulis ya gitu. Ya, nah kemudian begini, jelaskan satu teladan Eleazar, gitu ya, 5 baris. Kemudian buat doa berdasarkan teladan Eleazar itu, 5 baris juga, gitu ya. Gampang kan tugasnya? Jelas. Tugas anak ibu di sini. Hah? Tabung untuk belajar review. Jadi anak domu semua sekarang. Kenapa saya minta Bapak Ibu menulis? Begini, kalau orang menulis itu belajarnya lebih cepat sebenarnya. Karena harus berpikir, buat konsep, lalu menuangkannya. Kemudian apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang dialami itu kalau ditulisnya terdokumentasi. Ya, nggak usah khawatir, saya nggak di sini saya nggak nulis. Jadi Bapak Ibu, saya barusan menulis sudah berapa? Mungkin sudah ada 70 halaman. Tapi saya menggunakan cara yang sama membaca cerita-cerita perjanjian lama. Nikmati di channel YouTube saya sudah ada. Jadi membahas cerita-cerita tokoh-tokoh di perjanjian lama. Kadang-kadang langsung fokus kepada satu contoh. Sampai saya membahas iri hati itu 2 kali. Iya, masa kayak gimana ya? Beda sedikit. Kain iri hati, saudara-saudara Yusuf iri hati. Nah itu saya memang membahas cerita.
Dan itu saya tulis tangan, bukan pakai komputer. Saya punya laptop banyak, tapi saya tetap nulis. Kenapa? Menulis nanti lama-kelamaan akan membantu kita untuk ini bukan nasihat untuk orang tua ya. Tapi salah satu yang kita bisa lakukan itu untuk melatih memori, ingatan, pikiran supaya tetap aktif itu dengan menulis. Jadi dengan menulis ini pikiran kita akan tetap ini aktif dan kemudian ya nanti bisa rasakan juga proses dari saya berpikir, menulis sampai kemudian itu tertinggal di pikiran dan tertinggal di dalam hati. Nanti ini proses belajar berikutnya akan begitu. Saya minta Bapak Ibu nulis, ya, karena dengan sekali lagi, ya keuntungannya bukan buat orang lain, tapi nomor satu untuk diri sendiri. Nah, kemudian berikutnya begini. Kalau kita nanti baca lagi ini kisah Eleazar ini ya, lalu Bapak memikir orang ini melakukan apa, ngomong apa, saya belajar apa, sampai kan itu tadi firman ini bisa jadi menegur saya, mengingatkan saya. Nah, nanti sekali lagi bisa kita rasakan, kita alami proses internalisasinya. Dan Bapak Ibu boleh cek dan nanti habis ini ya, dari belajar hari ini sampai berapa tahun lagi Bapak Ibu akan ingat apa lupa ceritanya. Tapi prosesnya diikuti ya, dengan membaca, menulis. Baik, itu dulu Bapak Ibu untuk malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Seto, Suster Bapak dan Ibu. Untuk pertemuan yang akan datang diingatkan kembali tentang tugas tadi supaya dicoba saja, tidak perlu takut salah. Lalu kolekte hari ini berjumlah Rp196.000. Yang tugas untuk minggu depan adalah pengurus SAS. Pak Ate, kami persilakan untuk menutup dengan doa. Bapak Ibu, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan kepada kami pada malam hari ini dengan pengajaran dari Pak Seto. Tuhan, sekarang kami ingin pulang. Berkatilah kami dalam perjalanan kami agar kami bisa sampai di rumah dengan selamat dan bertemu dengan saudara dan keluarga kami. Terima kasih ya Bapak, berkatilah kami agar nantinya kami